Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita membahas bukti yang kedua, Alkitab adalah firman Allah. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya mengingatkan kita kembali bukti yang pertama yang kita bahas beberapa hari lalu melalui video sebelum ini ya. Bukti pertama pada saat itu adalah nubuat yang tergenapi secara akurat gitu ya. Dan nubuat dan penggenapan yang digenapi secara akurat itu membuktikan bahwa Alkitab itu bukan hasil pemikiran manusia, tetapi Alkitab itu adalah inspirasi daripada Allah. Sehingga Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri. Nah, hari ini kita membahas bukti yang kedua, bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Apa bukti yang kedua yang akan kita bahas pada saat ini, Bapak Ibu? Bukti yang kedua adalah adanya keharmonisan atau kesatuan dari seluruh isi Alkitab itu sendiri. Mengapa saya katakan ada keharmonisan isi Alkitab itu merupakan satu kesatuan yang luar biasa? Karena kalau kita melihat jumlah pasal dan jumlah ayat di dalam Alkitab begitu banyak, Bapak Ibu. Jumlah pasal di dalam PL dan juga PB, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, ada 1189 pasal, luar biasa banyaknya. Sedangkan jumlah ayat ada 31.103. Ini PL dan PB, Bapak Ibu. Nah, seluruh ayat dan juga pasal Alkitab ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sebaliknya, semua ayat-ayat ini mengkisahkan hal yang sama, yaitu menceritakan tentang sejarah keselamatan dunia melalui Yesus Kristus, seperti begitu. Nah, mengapa keharmonisan atau kesatuan isi Alkitab ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa Alkitab benar-benar firman Allah? Mengapa, Bapak Ibu? Mari kita lihat sekilas penjelasan penulisan Alkitab. Alkitab yang kita yakini sebagai firman Allah ini bukan ditulis oleh satu orang saja. Betapa bahayanya kalau Alkitab ini hanya ditulis oleh satu orang saja, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengujinya dengan tepat, begitu ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab itu benar-benar datangnya dari Allah, seperti begitu? Nah, kita bersyukur bahwa Alkitab ini tidak ditulis seperti begitu, tapi ditulis oleh kurang lebih 40 orang dalam jangka 1500 tahun, seperti begitu. Nah, mayoritas dari penulis ini hidup pada zaman yang berbeda-beda. Mereka hidup pada tahun yang berbeda-beda. Ada yang sebelum Kristus dan ada juga tahun setelah Kristus, seperti begitu. Mayoritas dari mereka tidak mengenal satu dengan yang lain karena memang jarak waktu mereka itu begitu jauh sekali, Bapak Ibu. Mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada raja, ada nelayan, ada pejabat pemerintah, ada juga petani, ada dokter, ya seperti Lukas ya, dan ada gembala, dan
Ya, ada pemungut cukai. Ya, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mungkin mereka ini bisa menuliskan hal yang sama? Padahal mereka hidup pada zaman yang berbeda-beda, begitu. Ya, bahkan mayoritas dari penulis Alkitab ini tidak mengenal satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin mereka bisa menulis Alkitab ini dengan begitu harmonis seperti itu? Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, misalnya saudara adalah seorang dosen dan saudara memiliki mahasiswa 40 orang di dalam ruangan seperti itu. Kemudian saudara memberikan satu persatu mereka buku, ya, dan meminta mereka agar mereka menulis apa saja yang ada di pikiran mereka di dalam buku itu, tanpa memberikan pengarahan, tanpa memberikan aturan atau bimbingan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira berapa persen, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemungkinan mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa menulis hal yang sama, begitu? Berapa persen kira-kira mereka bisa menggambarkan satu objek yang sama, ya? Saya percaya hampir tidak ada kemungkinan mereka bisa menulis atau mendeskripsikan hal yang sama, begitu. Jangankan 40 orang, 2 orang saja, betapa sulitnya untuk menuliskan hal yang sama tanpa pengarahan, ya, tanpa pengarahan seperti begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Alkitab yang ditulis oleh 40 orang, ditulis di tahun yang berbeda-beda begitu, ditulis oleh orang-orang yang berlatar belakang berbeda-beda seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menulis Alkitab ini dengan sangat harmonis, menjadi satu kesatuan, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Mereka bisa mendeskripsikan hal yang sama. Mereka bisa menceritakan tentang satu kisah yang begitu luar biasa. Mereka bisa menceritakan tentang sejarah keselamatan dunia melalui Yesus Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawabannya adalah karena Alkitab yang kita imani sebagai firman Allah itu bukan hasil pemikiran penulis Alkitab itu sendiri, tetapi Alkitab itu diilhami oleh Allah sendiri melalui para nabi, melalui para rasul, melalui penulis-penulis Alkitab itu sendiri. Dan hal ini jelas sekali di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Artinya bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasulnya. Saya boleh katakan bahwa Allah adalah sutradara tunggal dan para penulis adalah aktor-aktor yang hanya mengikuti yang Allah katakan atau yang Allah mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Sehingga tidak mengherankan kalau begitu banyak pasal di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab bisa menceritakan, bisa mengkisahkan hal yang sama, bisa mengkisahkan tentang keselamatan dunia yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Kenapa?
karena penulis Alkitab baik PL maupun juga PB hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada saya dan kepada saudara. Puji Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan, inilah yang membedakan kitab suci kita dengan kitab suci agama-agama lain di seluruh dunia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, bahwa Tuhan menganugerahkan kita Alkitab ini ya dengan sangat luar biasa. Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini Bapak Ibu, yang pertama, keharmonisan atau kesatuan isi Alkitab ini menunjukkan bahwa Alkitab yang saya miliki dan yang saudara miliki adalah benar-benar firman Allah. Itu yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, Alkitab yang saya miliki dan juga Bapak Ibu miliki adalah unik. Kenapa unik? Karena dia berbeda dengan kitab suci agama lain. Kenapa berbeda? Karena Alkitab kita ini tidak hanya ditulis oleh satu orang saja, di mana kita tidak bisa membuktikan kebenarannya. Tetapi Alkitab yang ada di tangan saya dan di tangan Bapak Ibu ditulis oleh kurang lebih 40 orang di zaman yang berbeda-beda. Tetapi walaupun mereka hidup di zaman yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa mengkisahkan hal yang sama, yaitu sejarah keselamatan dunia di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan akan hal ini. Dan yang ketiga, Alkitab yang saya miliki dan Bapak Ibu miliki berkuasa untuk mengubah hidup. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 sebelumnya tadi, bahwa Alkitab itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi dia memang beda dengan buku yang lain. Ya, dia ada kuasa di dalamnya. Ya, untuk mengubah kehidupan saya dan kehidupan saudara dan kehidupan bagi siapapun yang mau membuka hatinya dan juga yang mau membaca kebenaran-kebenaran firman Allah itu. Dan yang terakhir adalah Alkitab satu-satunya kitab di mana ketika kita membacanya, penulisnya hadir bersama kita. Ya, beda ya ketika kita membaca buku yang sangat luar biasa dan sekali. Ketika kita membaca buku tersebut, penulisnya tetap ada di negaranya, atau misalnya dia di Amerika. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya tulisannya yang kita baca, tetapi penulisnya juga ikut hadir bersama dengan kita. Nah, itulah sebabnya ketika kita membaca Alkitab ini sebenarnya kita merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika kita membaca Alkitab, ada pemulihan terjadi. Ada kesegaran-kesegaran yang kita alami seperti begitu. Ya. Tapi sayang sekali tidak banyak orang yang membaca Alkitab ini ya. Dan saya berharap bagi saudara yang mendengarkan video ini atau pembahasan singkat ini semakin diteguhkan dan bisa menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan ini setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di pembahasan bukti yang ketiga, Alkitab adalah firman Allah. Saya berharap Tuhan akan tolong kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.